Kali ini saya akan menyampaikan tentang pendefinisian radikalisme dan unsur-unsurnya. Yang pertama, radikalisme itu bisa dipahami sebagai sifat atau paham yang ingin mengubah sistem secara total dan mendasar. Biasanya radikalisme ini menggunakan cara-cara yang keras dan ekstrim yang tidak berlaku di norma sosial dan tidak berlaku di jalur hukum. Rasa radikalisme ini maksudnya sosial terhadap pemerintah. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsurnya. Pertama itu ideologi yang absolut. Jadi apa yang dimaksud ideologi absolut ini? Jadi para penganut radikalisme menganggap bahwa pandangannya itu adalah pandangan yang paling benar. Jadi dia tidak memberikan ruang atau dialog sehingga bisa berkompromi dengan pandangan-pandangan lain. Oke, jadi unsur yang kedua itu adalah tujuan perubahan total. Apa yang dimaksud ini? Para penganut radikalisme tidak hanya ingin reformasi atau sebuah perubahan kecil. Ia ingin mengubah struktur sosial, politik, bahkan nilai-nilai sosial budaya. Isu radikalisme sangat penting dibahas karena mahasiswa adalah kelompok muda yang sedang mencari jati diri dan mempunyai semangat yang tinggi. Mereka rentan terpengaruh terhadap ideologi radikalisme, apalagi jika kurang bisa untuk berpikir secara kritis. Radikal dapat menyebar melalui media sosial, kegiatan kampus maupun pergaulan. Dampaknya terhadap perkuliahan cukup besar, yaitu suasana belajar mulai terganggu, munculnya sikap intoleran, dan hilangnya semangat kebersamaan. Maka dari itu, isu ini penting dibahas agar mahasiswa lebih kritis, sadar, dan menjunjung nilai toleransi dan kebinekaan. Pendekatan normatif adalah cara pandang yang berlandaskan pada nilai-nilai, norma, dan juga prinsip moral yang dianggap ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dikaitkan dengan penolakan terhadap kekerasan, pendekatan normatif ini dapat dijelaskan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui semangat kebersamaan, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Kekerasan baik fisik maupun verbal bertentangan dengan semangat persatuan karena dapat memecah belah, menimbulkan kebencian, dan merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, secara normatif, Pancasila menolak segala bentuk kekerasan dan mendorong penyelesaian konflik dengan cara musyawarah, dialog, dan juga keadilan sosial. Dari prinsip hak asasi manusia, penolakan terhadap kekerasan juga sejalan dengan setiap hak individu untuk hidup, merasa aman, dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, pendekatan normatif yang berlandaskan pada Pancasila, nilai sosial budaya, dan prinsip HAM membentuk dasar moral dan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk menolak kekerasan dalam segala bentuknya dan mengedepankan perdamaian serta keadilan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yuridisnya. Kebebasan berpikir dan berpendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 dan 29. Namun tidak serta-merta kebebasan yang diatur ini dapat digunakan untuk menyebarkan kekerasan atau kebencian khususnya dalam ranah kampus. Prinsip ini ditegaskan dalam Peraturan Menrisdikti tahun 2018 tentang pembinaan ideologi Pancasila yang mengharuskan seluruh perguruan tinggi untuk mencegah berkembangnya paham radikal. Kampus adalah ruang dialog, bukan arena indoktrinisasi. Disinilah hukum berfungsi ganda, melindungi sekaligus menindak jika ada mahasiswa yang menggunakan kebebasan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Jejak BNPT pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 39% mahasiswa di Indonesia tertarik pada paham radikal. Pada tahun 2021, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Krishna Diwardana, ditangkap karena diduga terlibat dengan kelompok teroris Jamaah Ansarut Daulah. Temuan BNPT kasus 2017 dan kasus penangkapan Krishna Dwirwaradana menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan mahasiswa merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Pemerintah, institusi, pendidikan, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan karakter serta pengawasan terhadap aktivitas kampus. Mekanisme yang dapat dilakukan mahasiswa dalam memerangi paham radikalisme.
Mahasiswa dapat menjadi ujung tombak pemberantasan paham radikalisme melalui sinergi program pemerintah dan kampus. Aksi nyata dalam konteks pemerintah dapat menggelar program BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta literasi digital, sementara pada kampus dapat menyelenggarakan seminar moderasi beragama, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum, serta mengadakan KKN tematik. Secara praktis, mahasiswa berperan aktif dengan menangkal narasi radikal dan hoaks menggunakan data, menciptakan konten kreatif yang mempromosikan toleransi, serta menggalang kolaborasi antara suku dan agama. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem akademik dan sosial yang resisten terhadap radikalisme. Radikalisme ingin mengubah dengan cara yang ekstrem dan melanggar hukum. Mahasiswa rentan terpengaruh kampus wajib cegah radikalisme agar tetap toleran. Mahasiswa harus lawan radikalisme dan jaga toleransi.